kognitif dengan topik kecemasan dalam belajar. Mbak Aurel ya. Ini sini anak-anak mau di sebelah sini bisa sesuai kenyamanan kamu. Kalau boleh bebas mau di ruangan ini apa di luar juga bisa. Sekarang dulu. Iya, selamat sore Mbak Aurel. Gimana kabarnya? Hari ini kabarnya baik. Juga sebenarnya saya tadi baru ketemu dosen Ibu. Terus saya agak merasa cemas terhadap nilai saya. sebenarnya sebelum menuju ke permasalahan yang Mbak Aurel ingin ceritakan, saya mau tanya, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum sama sekali. Ini pertama kali saya Oke, jadi karena ini pertama kalinya, alangkah baiknya jika saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling. Nah, jadi begini Mbak, konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan dari saya konselor kepada Anda sebagai klien untuk membantu masalah-masalah yang dianggap membutuhkan bantuan oleh Anda sendiri kepada konselor ya, agar bisa nantinya jalan penyelesaiannya dipermudah atau lebih tepatnya memenuhi kebutuhan ya. Dalam proses konseling itu sendiri kita tidak langsung menemukan solusinya, karena semua yang saya berikan ke Anda hanya opsi-opsi dan kemungkinan-kemungkinannya saja, karena nanti untuk pilihan atau keputusan itu semuanya ada di tangan Mbak Aurel ya. Nah, kemudian saya jelaskan dulu bagian asas. Jadi dalam proses konseling itu sendiri itu ada dua asas ya Mbak. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan. Untuk keterbukaan ini merupakan asas di mana antara klien terhadap konselor itu sangat terbuka, jujur tentang masalahnya, mulai dari apa pemicunya sampai dengan titik yang lainnya. Nah, kemudian itu juga tanpa paksaan dari konselor itu sendiri atau dari paksaan dari diri sendiri ya. Kemudian yang kedua itu tentang kerahasiaan. Ini menyangkut konselor kita sendiri ya, karena kode etik yang sebenarnya adalah konselor tidak boleh membeberkan atau menjelaskan masalah tentang klien, baik itu mau dibicarakan atau tidak, sebelum mendapat izin dari Mbak Aurel sendiri. Jadi apapun itu di sini akan bersifat rahasia dan dirahasiakan. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling lebih lanjut, baiknya saya memberitahu Mbak Aurel bahwasannya dalam kode etiknya dalam proses konseling itu sendiri dilakukan per pertemuannya itu sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Ini nggak sama, bisa dari Mbak Aurelnya siap dalam durasi itu atau kurang, atau mungkin mau dikurangkan atau bagaimana, itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi mau sampai 30 sampai 45 menit atau Mbak Aurel mau mengajukan apa sih? Kalau menurut saya kayaknya lebih enak punya sedikit dulu gitu. Jadi 10 menit, saya rasa 10 menit cukup. 10 menit ya. Jadi dengan 10 menit ke depan kita akan membahas tentang apa yang Mbak Aurel rasakan. Oke, gimana nih? Apakah saya lihat dari tadi Mbak Aurel ada gestur yang membuat saya
bertanya-tanya ada kemungkinan perasaan apa yang sudah Mbak Aurel rasakan hari ini? Saya merasa cemas, Bu, karena saya rasa pada semester ini nih saya kurang paham terhadap materi statistik ya, dan itu sebentar lagi ini kita bakal ada UAS, ada UTS juga kan. Itu membuat saya tidak percaya diri dengan saya, apalagi saya nggak tahu dan kurang paham tentang materinya. Baik, saya memahami betul kecemasan, kekhawatiran yang Mbak Aurel sedang rasakan hari ini. Wajar karena untuk menghadapi ujian pasti ada pikiran-pikiran yang mengundang ke hal-hal negatif yang seperti yang Mbak Aurel rasakannya. Namun begini Mbak, itu semua bisa diatasi pelan-pelan. Nah, sebelum kita lari ke sana, kita perlu menggali masalah-masalah apa saja yang lebih detail tentang penyebab-penyebabnya. Itu kita gali ya, biar kita tahu satu persatu apa saja hambatan yang harus diselesaikan satu persatu. Saya merasa terbebani dulu, apalagi saya kan gak paham materinya ya. Jadi juga untuk belajar ini waktu belajarnya sangat pendek karena saya harus belajar waktu. Jadi saya merasa cemas kalau semester ini. Ya, jadi kamu merasa terbebani ya di materi yang banyak dari sudut kamu pahami, kemudian juga kamu juga harus bekerja waktu. Nah, mari kita lihat secara mendalam lagi tentang kendala yang Mbak Aurel hadapi. Apakah itu sudah Mbak Aurel coba untuk mencari atau membaca buku catatan pinjam punya teman? Nah, untuk lihat di video edukasi di sosial media, apakah sudah? Jadi belum ya, belum sekali untuk mencoba. Jadi begini Mbak, dari kesulitan utama yang Mbak Aurel sebutkan tadi ya, dari materi sudah jelas ya, itu merujuk pada kesulitan pemahaman statistik. Nah, kira-kira menurut Mbak Aurel apa yang Mbak Aurel butuhkan di waktu yang mendesak ini untuk memecahkan masalah perihal kurangnya pemahaman tentang statistik? Sepertinya saya butuh ajaran lebih lanjut sih, tapi saya malu untuk sosialisasi. Saya nggak ada teman dekat di kelas ini, saya nggak ada. Jadi nggak apa-apa, kamu bisa mencoba mendorong diri kamu untuk minta tolong kepada teman yang sekiranya bisa welcome sama kamu. Mungkin dimulai dari teman sebangku ya, teman di samping mengajar kamu, atau teman dari belakang yang bisa kelas kamu, atau bisa memulai dari WhatsApp. Dan kalau WhatsApp kamu tetap langsung pasti, saya kira itu kemungkinan bisa sangat mudah untuk kamu memulai sosialisasi untuk membuka jalan untuk mendekati pemecahan masalah dengan cara bersosialisasi dulu kepada teman, kemudian meminjam buku catatan mereka gitu ya. Perihal waktu, nah perihal waktu sendiri, apa sih pandangan Mbak Aurel ke depannya? Saya kan ada kelas sampai sore. Nah, sore nanti saya
Sebenarnya awal-awal itu saya bisa belajar waktu bekerja itu bisa, cuman semakin kesini semakin ramai tempatnya gitu. Jadi saya nggak bisa lagi belajar di tempat kerja. Jadi saya bingung gimana ngatur waktunya. Ya. Jadi begini Aurel. Bagaimana kalau kita coba buat rencana belajar yang lebih terstruktur? Jadi kita bisa bagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Nah, kita juga bisa cari sumber belajar tambahan yang bisa membantumu memahami materi statistik tersebut. Bagaimana menurut Mbak Aurel? Sepertinya kalau itu terdengar lebih mudah ya untuk nanti saya pelajari lagi. Oke. Jadi kita juga bisa atur nih waktu belajarmu agar lebih efektif ya. Kamu bisa coba teknik Pomodoro atau metode belajar lainnya yang sesuai dengan gaya belajar kamu. Dan jangan ragu untuk bertanya pada teman atau saya jika ada yang masih belum kamu pahami. Dari teknik tersebut atau yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan yang kurang bisa dimengerti? Terima kasih Bu. Saya sudah paham. Oke. Jadi tentang teknik Pomodoro, apakah sudah tahu? Enggak sudah mengerti? Belum ya? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi teknik Pomodoro ini merupakan pembagian waktu secara interval. Contohnya saja misalkan ketika Mbak Aurel pengen belajar waktu belajarnya lebih kondusif dan efektif, kita cari di sela Mbak Aurel sebelum istirahat dari pekerjaan. Misalkan kalau udah tahu pekerja itu sampai jam berapa? Kalau misalnya Sampai jam 9 malam. ya. Biasanya waktu tidur Mbak Aurel di jam berapa? Jam 10, jam 11 kayak gitu. Oke, intinya agak larut malam ya. Nah, karena di sela-sela jam 9 itu jam 10 atau 11 masih terjaga, alangkah baiknya waktu itu diselai untuk pembagian waktu untuk belajar sedikit mengulang apa yang didapatkan hari ini. Contoh nih, sekarang tentang statistik saya sebutkan saja ya, karena saya tahu tentang itu, saya sebut saja X ya. Materi X tentang statistik. Coba Mbak Aurel buka kembali buku catatan Mbak Aurel yang Mbak Aurel pinjam atau Mbak Aurel hasil rangkuman dari video edukasi. Coba dibuka lagi dalam rentan waktu 20 menit. Hanya dibaca berulang dan dipahami. Nah, pembagiannya begini Mbak Aurel. Misalkan dalam materi tersebut Mbak Aurel menaruhlah durasi sekitar 20 menit. Ini hanya untuk khusus membaca dan memahami. Kemudian memang butuhnya istirahat, ya. Kemudian melakukan untuk minum atau dan lain sebagainya ya, istirahatnya menit. Setelah itu dilakukan lagi sekali lagi untuk pemantapan. Jadi meyakinkan bahwasanya ada poin-poin yang sudah yang sudah Mbak Aurel dapat dari hasil membaca dan memahami itu ya. Jadi dari situ Mbak Aurel sudah mulai menerapkan sistem pengulangan. Jadi kalau memang Mbak Aurel dalam waktu sekali dalam pertemuan kelas statistik yang bisa, mungkin dengan teknik Pomodoro ini Mbak Aurel lebih efektif belajarnya karena adanya pengulangan. Jadi mengingat dan mengingat. Nah, yang nantinya akan menghasilkan pengertian dan pemahaman sendiri terhadap materi yang Mbak Aurel rasa itu sulit untuk dipahami. Bisa juga nanti setelah selesai itu dilakukan di setiap hari. Jadi nggak hari itu aja, tapi dari hari berikutnya juga mau materi tentang statistik atau materi-materi yang lain. Gitu. Untuk teknik ini atau percobaan ini bisa dimulai dari kapan kira-kira? Mungkin saya besok mungkin saya mulai mencobanya. Oke, mulai dari besok ya. Saya juga ada challenge Mbak Aurel nih untuk buat jurnal cetak dari hasil eksperimen teknik Pomodoro ini. Jadi setelah melakukan semalam di malam misalkan besok Mbak Aurel menerapkan teknik ini, kemudian esok harinya sebelum beraktivitas coba sempatkan perasaan apa yang Mbak Aurel hadapi setelah melakukan teknik tersebut. Apakah Mbak Aurel merasa tenang, lebih tenang karena sudah melakukan pengulangan karena yang kurang dimengerti ya. Kemudian mungkin saja ada kendala, misalkan waktunya terlalu berat untuk dikurangi. Nanti kita atur jadwal untuk sesi konferensi. Saya rasa itu aja untuk hari ini. Terima kasih Mbak Aurel sudah
jumpa dan sampai bertemu kembali di sesi-sesi selanjutnya. Iya. Terima kasih Mbak Lore.